Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nur Isanti dengan nomor induk mahasiswa 1221212830049. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal-jurnal yang telah saya analisis dan sintesis, khususnya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia. Untuk tema yang saya ambil adalah miskonsepsi pada materi ikatan kimia. Oke, langsung saja pada jurnal yang pertama dengan judul Meremediasi Miskonsepsi Siswa yang Memiliki Gaya Belajar Visual Verbal Seimbang Menggunakan Conceptual Chain pada Konsep Ikatan Kimia. Adapun jurnal ini ditulis oleh Nur Fitria dan Suyono, Unesa Journal of Chemical Education tahun 2016, volume 5, nomor 2. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran remediasi terhadap pergeseran miskonsepsi siswa yang memiliki gaya belajar visual verbal seimbang menggunakan model conceptual chain pada konsep ikatan kimia. Untuk metode penelitiannya adalah kuantitatif dengan desain through experiment, one group pretest post-test. Untuk instrumennya tes dengan model CRI, teknik analisis datanya berdasarkan skala Filder dan metode CRI skala 6. Untuk sampelnya siswa yang mengalami miskonsepsi dengan gaya belajar visual verbal seimbang pada konsep ikatan kimia kelas 10 SMA Negeri 17 Surabaya. Hasil dan kesimpulan berdasarkan data sebelum pembelajaran remedial dan sesudah pembelajaran remedial, tingkat miskonsepsi siswa berkurang dan beralih menjadi tahu konsep. Pembelajaran remedial menggunakan model pembelajaran konseptual chain mampu meremediasi miskonsepsi siswa dengan pergeseran miskonsepsi siswa bergeser ke arah tahu konsep dengan persentase sebesar 83,46% dan profil konsepsi siswa setelah pembelajaran remediasi tahu konsep dengan persentase 87,45%, tidak tahu konsep 1,96% dan miskonsepsi 10,98%. Sehingga metode konseptual chain memiliki pengaruh dan mampu meremediasi miskonsepsi siswa yang memiliki gaya belajar visual verbal seimbang bergeser ke arah tahu konsep pada materi ikatan kimia dengan benar. Untuk jurnal yang kedua, yaitu identifikasi dan analisis miskonsepsi pada materi ikatan kimia menggunakan instrumen tes diagnostik 3-tier. Penulis dari jurnal ini Doni Setiawan, Edi Cahyono, dan Cepi Kurniawan. Journal of Innovative Science Education tahun 2017, volume 5, nomor 1. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kelayakan instrumen tes diagnostik 3-tier dalam menganalisis konsep pada materi ikatan kimia, hasil analisis miskonsepsi siswa, dan faktor-faktor penyebab miskonsepsi, serta solusi model pembelajaran remedial untuk meremediasi miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia. Jenis penelitian adalah R&D dengan desain model 4D. Sampelnya 169 siswa Miaman Kediri. Teknik pengumpulan datanya kumpulan literatur, wawancara, tes, dan angket. Instrumen penelitiannya lembar ringkasan literatur, lembar wawancara, lembar soal, dan lembar validitas angket. Teknik analisis datanya uji kelayakan instrumen tes diagnostik 3-tier menggunakan uji reabilitas, uji kesukaran soal, dan uji daya beda. Sedangkan untuk analisis penyebab miskonsepsi siswa dilakukan dengan melihat hasil tes diagnosis 3-tier, sehingga menghasilkan hasil dan kesimpulan yaitu instrumen tes diagnostik 3-tier yang dikembangkan valid dengan tingkat kesukaran sedang dan daya beda rendah dan reliable. Dari hasil instrumen tes diagnostik menghasilkan analisis miskonsepsi pada topik ikatan kimia 54,48% dengan rincian kestabilan unsur sebesar 7,0
0,03%, lambang Lewis 10,00%, ikatan ionik 11,59%, ikatan kovalen 14,32%, bentuk molekul 4,76%, dan sifat senyawa 6,78%. Untuk faktor penyebab terjadinya miskonsepsi ini yaitu kesalahan pada metode pembelajaran dan konsepsi awal siswa. Sedangkan model pembelajaran remedial yang cocok untuk mereduksi miskonsepsi siswa adalah model pembelajaran konseptual change. Jurnal yang selanjutnya adalah jurnal yang ketiga, yaitu miskonsepsi ditinjau dari penguasaan pengetahuan prasyarat untuk materi ikatan kimia pada kelas 10. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Wahyu Noviani dan Maya Istiaji. Jurnal Inovasi Pendidikan Sains tahun 2017 nomor 8 nomor 1 dengan tujuan penelitian mengetahui hubungan pengetahuan prasyarat dan pengetahuan ikatan kimia pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sungai Tabuk dalam materi ikatan kimia. Metode penelitiannya adalah jenis penelitian kuantitatif kualitatif dengan desain deskriptif studi survei. Instrumen yang digunakan soal pilihan ganda dengan alasan tertutup, kemudian teknik pengumpulan datanya tes pilihan ganda two-tier. Teknik analisis datanya statistik deskriptif dengan persentase. Sampel yang diambil 62 siswa yang diambil secara simple random sampling dari populasi yang berjumlah 204 orang siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sungai Tabuk. Hasil dan kesimpulan dari penelitian adalah terjadi miskonsepsi berdasarkan hubungan pengetahuan prasyarat dan pengetahuan ikatan kimia yang meliputi konsep teori atom, sifat-sifat unsur dalam tabel periodik, kestabilan unsur, konfigurasi elektron, dan struktur Lewis. Selanjutnya adalah jurnal yang keempat dengan judul The Misconception of Senior High School Student in Banjarmasin on Chemical Bonding. Jurnal ini ditulis oleh Fahmi dan Yuda Irsyayuarna, Journal of Education and Practice, tahun 2017, volume 8, nomor 17. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia di tingkat sekolah-sekolah SMA Negeri Banjarmasin dan bagaimana hasil analisis miskonsepsi dan apakah penyebab miskonsepsi tersebut. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif kualitatif dengan desain deskriptif studi survei. Instrumen yang digunakan lembar soal tes serta paduan dan lembar wawancara. Teknik pengumpulan data secara kualitatif yaitu wawancara, secara kuantitatif dengan tes tertulis. Teknik analisis datanya menggunakan statistik deskriptif dengan persentase. Sampelnya adalah siswa kelas 10, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, SMA Negeri 7, SMA Negeri 8, dan SMA Negeri 13 Banjarmasin. Untuk hasil dan kesimpulannya, persentase miskonsepsi siswa di SMA Negeri 2 sebesar 48,52, SMA Negeri 3 46,29, SMA Negeri 4 43,33, SMA Negeri 5 50,37, SMA Negeri 7 48,15, SMA Negeri 8 39,63, dan SMA Negeri 13 Banjarmasin sebesar 48,51%. Terdapat miskonsepsi siswa dalam mempelajari ikatan kimia pada subkonsep ikatan, kisi, gaya antar molekul, dan konduktivitas listrik grafit berdasarkan data berikut, yaitu siswa tidak dapat membedakan secara spesifik antara ikatan ionik dan ikatan kovalen sebaik molekul dan atom. Siswa tidak dapat membedakan antara kisi kovalen dan molekul, serta konsep umum ikatan ion lebih kuat daripada ikatan kovalen. Siswa tidak dapat membedakan gaya antar molekul dan gaya antar molekul. Siswa juga tidak memahami bahwa hanya 3 dari 4 elektron grafit yang terlibat dalam ikatan,
sedangkan satu elektron terdelokalisasi menyebabkan grafit memiliki muatan listrik. Miskonsepsi siswa terhadap materi ikatan kimia disebabkan oleh prakonsepsi atau konsep awal siswa, tahapan perkembangan kognitif siswa, dan penjelasan dari guru. Selanjutnya, jurnal yang kelima dengan judul Identifikasi Miskonsepsi Siswa pada Konsep Ikatan Kimia menggunakan tes Four-Tier Multiple Choice. Jurnal ini ditulis oleh Dini Islami, Siti Suryaningsih, dan Evi Sapinatul Bahriyah. Jurnal Riset Pendidikan Kimia tahun 2018, volume 9, nomor 1. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia yang dianalisis menggunakan instrumen Four-Tier Multiple Choice dan bagaimana analisis miskonsepsi signifikan pada subkonsep ikatan kimia. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data statistik deskriptif dengan persentase. Instrumen yang digunakan tes Four-Tier Multiple Choice yang disusun berdasarkan teori Trigus dan pengembangan oleh Chaleon dan Subramaniam. Sampelnya sebanyak 48 siswa yang dipilih secara dengan teknik disproportionate stratified random sampling. Kemudian hasil dari jurnal ini adalah miskonsepsi yang terjadi pada siswa secara keseluruhan sebesar 30,31% dalam kategori rendah, dan miskonsepsi signifikan teridentifikasi sebanyak 11 miskonsepsi yang tersebar pada 8 dari 13 subkonsep ikatan kimia, yaitu pada subkonsep struktur Lewis dan kaidah oktet, ikatan logam dan sifat logam, senyawa ionik dan senyawa kovalen, teori FSEBR, teori domain elektron, kepolaran molekul, gaya von der Waals, dan ikatan hidrogen dengan jumlah persentase sesuai dengan yang dituliskan pada PPT. Selanjutnya, jurnal yang keenam adalah penerapan strategi conceptual change dengan analogi untuk mereduksi miskonsepsi ikatan kimia berbasis model mental atribut imajinasi. Jurnal ini ditulis oleh Ika Niska Aprilia dan Suyono, UNESA Journal of Chemical Education tahun 2016, volume 5, nomor 2. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran menggunakan strategi conceptual change dengan analogi terhadap reduksi beban miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia berbasis mental atribut imajinasi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif pra-eksperimen, one group pretest post-test dengan teknik analisis data uji Wilcoxon. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes berbasis model mental dengan jenis kemampuan imajinasi visual, instrumen yang telah dikembangkan pada tesis Vera Wahyuni. Dengan sampel penelitian 17 siswa kelas 10 MIA SMA Negeri 17 Surabaya. Sehingga didapatkan hasil dan kesimpulan, yaitu strategi conceptual change berbasis analogi dapat merubah konsepsi siswa yang memiliki kemampuan imajinasi rendah pada konsep ikatan kimia dan mampu mereduksi miskonsepsi siswa menjadi tahu konsep sebesar 71%, sehingga dapat dikatakan mampu menggeser tingkat miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia. Selanjutnya adalah jurnal yang ketujuh dengan judul Meremediasi Miskonsepsi Siswa Berbasis Gaya Belajar Dimensi Pemahaman pada Konsep Ikatan Kimia menggunakan konsep attainment. Penulis dari jurnal adalah Sahrotul Fadilah dan Suyono, UNESA Journal of Chemical Education tahun 2016, volume 5, nomor 9. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran konsep attainment terhadap remediasi miskonsepsi siswa yang memiliki gaya belajar dimensi pemahaman pada konsep ikatan kimia. Dengan metode penelitian kuantitatif, desain pre-eksperimen, one group pretest post-test, dengan instrumen penelitian lembar pengamatan dan lembar tes. Untuk teknik pengumpulan datanya, pengamatan, tes pemahaman, dan tes gaya belajar. Dengan teknik analisis datanya dengan
uji statistik non-parametrik C-kuadrat, dan uji Wilcoxon. Sampelnya adalah 17 siswa kelas 10 MIA 1 sampai 10 MIA 6 SMA Negeri 17 Surabaya. Sehingga dihasilkan penelitian adalah tindakan remediasi miskonsepsi siswa pada konsep ikatan kimia di SMA Negeri 17 Surabaya menggunakan model pembelajaran konsep attainment telah diperoleh peta konsepsi siswa setelah tahap remediasi pada ke-6 kelas. Hampir semua tahap remediasi berdampak positif, berhasil menurunkan beban miskonsepsi siswa baik secara individual. Walaupun di akhir remediasi masih terdapat sebagian siswa yang menanggung beban miskonsepsi, siswa yang mengalami perubahan status dari miskonsepsi menjadi tahu konsep sebesar 77%. Siswa yang mengalami perubahan status dari miskonsepsi menjadi tidak tahu konsep sebesar 6%. Dan siswa yang tetap berada pada status miskonsepsi sebesar 17%. Jadi penggunaan model pembelajaran konsep attainment dapat menggeser beban miskonsepsi siswa. Untuk jurnal yang ke-8 adalah penerapan model pembelajaran konseptual change untuk mereduksi miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia kelas 10 SMA Negeri 4 Sidoarjo. Penulis jurnalnya adalah Maida Wulansari dan Harun Nasruddin, Unesa Journal of Chemical Education tahun 2015 volume 4 nomor 2. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia, keterlaksanaan pembelajaran konseptual change, pergeseran miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia, dan bagaimana reduksi miskonsepsi siswa sesudah penerapan model pembelajaran konseptual change pada materi ikatan kimia. Untuk metode penelitiannya, ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif pra-eksperimen, one group pre-test post-test. Teknik pengumpulan datanya pengamatan dan tes. Sampelnya 30 siswa kelas 10 MIA 4 SMA Negeri 4 Sidoarjo. Dengan teknik analisis datanya deskriptif, kuantitatif, dan uji Wilcoxon untuk pre-test dan post-test. Instrumennya adalah lembar pengamatan keterlaksanaan model pembelajaran konseptual change dan lembar soal pretest post-test. Sehingga didapatkan hasilnya adalah presentase rata-rata miskonsepsi siswa sebelum penerapan model pembelajaran konseptual change pada konsep ikatan ion 36%, ikatan kevalen 46%, kepolaran suatu senyawa 54,67%. Persentase rata-rata miskonsepsi siswa sesudah penerapan model pembelajaran konseptual change pada ikatan ion 1,33%, ikatan kovalen 3,33%, dan kepolaran suatu senyawa 6%. Penilaian keterlaksanaan model pembelajaran konseptual change pada pertemuan pertama yaitu 95,24%, kedua 95%, dan yang ketiga 93%, dan dikategorikan sangat baik. Berdasarkan uji Wilcoxon, terdapat perbedaan yang signifikan antara miskonsepsi siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran konseptual change dan tingkat rata-rata reduksi miskonsepsi siswa berdasarkan barometer hati dikategorikan tinggi, yaitu sebesar 0,38, sehingga penerapan model pembelajaran tersebut dapat dikatakan dengan kategori sangat baik. Selanjutnya adalah jurnal yang ke-9, yaitu pengembangan software anti-MCB dengan strategi konseptual change text untuk mereduksi miskonsepsi pada materi ikatan kimia. Jurnal ini ditulis oleh Rinda Kumalaning Tias dan Sukarmin, Unesa Journal of Chemical Education tahun 2019 volume 8 nomor 3, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana validitas software anti-MCB dengan CCT yang dikembangkan sebagai media pembelajaran untuk mereduksi miskonsepsi pada materi ikatan kimia, kepraktisan penggunaan software, dan keefektifan software tersebut dalam mereduksi miskonsepsi siswa. Metode penelitiannya adalah R&D dengan desain 3 tahap, namun pada penelitian ini hanya dilakukan sampai 2 tahap saja. Untuk instrumennya adalah lembar telaah, lembar validasi software, lembar respon siswa. Kemudian teknik analisis datanya adalah analisis validitas software,
menggunakan skor skala Likert 1-5 dan dihitung presentasinya, sedangkan analisis respon siswa berdasarkan skala Goodman dan dihitung presentasinya. Sampelnya adalah 12 siswa yang terdeteksi miskonsepsi di kelas 10 MIA 2 MA Negeri 5 Kediri. Dengan hasil penelitian, validitas software anti-MCB pada materi ikatan kimia diperoleh persentase validitas isi antara 86,67% sampai 93,33% dengan kategori sangat valid, dengan persentase validitas konstruk antara 88% sampai 89,33% dengan kategori sangat valid. Kepraktisan software pada materi ikatan kimia ini sebesar 83,33% sampai 95,8% dengan kategori sangat praktis. Kemudian keefektifannya adalah 85,26% dengan kategori sangat aktif. Untuk jurnal yang ke-10 yaitu meremediasi siswa yang memiliki beban miskonsepsi tinggi pada ikatan kimia dan persepsi rendah menggunakan strategi analogi. Jurnal ini ditulis oleh Cindy Hidayat dan Suyono, UNESA Journal of Chemical Education tahun 2016 volume 5 nomor 3, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat persepsi siswa pada materi ikatan kimia dan bagaimana pengaruh pembelajaran remedial dengan strategi analogi dalam menurunkan beban miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia. Untuk metodenya adalah kuantitatif pra-eksperimen, one group pretest post-test. Instrumennya adalah tes 15 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan tingkat keyakinan. Teknik analisis datanya uji statistik chi-squared yang dihitung secara manual dan SPSS, dan uji jenjang bertanda Wilcoxon. Sampel penelitiannya 17 siswa miskonsepsi dan persepsi rendah dari kelas 10 IPA 1 sampai 10 IPA 6 yang digabung menjadi satu kelas untuk dilakukan pembelajaran remedial, sehingga menghasilkan penelitian yaitu tingkat persepsi siswa pada materi ikatan kimia adalah rendah dengan persentase 56%. Pembelajaran remedial menggunakan strategi analogi adalah efektif dan sangat berpengaruh dalam meremediasi miskonsepsi siswa yang memiliki tingkat persepsi rendah, dan dibuktikan dengan tingkat remedial yang dilakukan dapat mengurangi miskonsepsi yang terjadi, yaitu dari 47,84% menjadi 25,49%, sehingga menunjukkan pola pergeseran miskonsepsi siswa cenderung bergeser ke arah tahu konsep dengan persentase 74,58%. Setelah dijelaskan dari analisis 10 jurnal, kemudian dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi disebabkan oleh materi kimia yang abstrak, model pembelajaran yang salah, pengetahuan awal siswa, dan pengetahuan prasyarat yang tidak memadai. Kemudian, miskonsepsi tersebut dapat diidentifikasi dengan menggunakan tes diagnostik. Miskonsepsi dapat diatasi dengan cara mereduksi miskonsepsi dengan menerapkan beberapa model pembelajaran, yaitu diantaranya conceptual change, penggunaan software anti-MCB, strategi conceptual change text, kemudian model pembelajaran conceptual change berbasis analogi imajinasi, model pembelajaran attainment konsep, serta strategi pembelajaran analogi. Untuk selanjutnya adalah usulan rencana penelitian. Berdasarkan 10 jurnal yang telah saya analisis dengan tema miskonsepsi materi ikatan kimia, di antaranya terdapat macam-macam analisis miskonsepsi menggunakan tes diagnostik dan meremediasi miskonsepsi dengan menerapkan model pembelajaran tertentu guna menurunkan beban miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia. Namun, di sini saya hanya memilih penelitian sampai identifikasi miskonsepsinya saja, tidak sampai pada tahap meremediasi miskonsepsi tersebut. Maka dari itu, saya memilih rencana penelitian tentang analisis miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia menggunakan instrumen tes diagnostik Further multiple choice. Penelitian ini akan dilakukan di salah satu
sekolah menengah atas di Tulungagung, tepatnya di SMA Negeri 1 Ngunut dengan subjek penelitian kelas 11 MIA 1. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dengan desain true experiment post-test only group design, di mana siswa diberi perlakuan dengan memberi materi ikatan kimia, kemudian dilakukan post-test 1 dengan tes berbentuk further multiple choice dengan tujuan mengidentifikasi miskonsepsi siswa, dan post-test 2 berupa wawancara guna memperkuat analisis miskonsepsi. Untuk teknik analisis datanya, pada instrumen tes dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran sebelum digunakan dalam penelitian. Sedangkan data hasil post-test dianalisis berdasarkan statistik deskriptif berupa persentase. Sekian itu presentasi dari jurnal-jurnal yang telah saya analisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.